Halo Kak, Oke, baik. Sebelumnya saya mau ucapkan dulu terima kasih karena sudah datang untuk hari ini. baik Kak. Bagaimana kabarnya? Baik Kak, tapi kadang juga ya baik dan kurang baik. Baik dan kurang baik ya. Iya Kak, karena toh hari-hari ini kayak merasa Kak banyak sekali masalahku, entah dari masalah keluargaku, masalah pertemanan, masalah ini dan lain-lain, bahkan itu yang bisa Kak setiap hari Kak menangis di kos apa. Itu yang bikin Kak kayak merasa tidak terpenuhi dengan apa yang kuinginkan. Apa yang Nima inginkan? Contohnya itu Kak, kalau dalam keluargaku itu kan sekarang keluargaku kayak mempunyai Kak orang baru di keluargaku. Terus Kak mau Kak seperti yang awal pertama keluargaku itu ya contohnya kayak kan sekarang tuh meninggal nih orang tua aku, mamaku, terus punya Kak mama sambun, terus Kak mau Kak seperti mama pertama aku, begitu juga keadaannya ke saya sifat-sifatnya, tapi tidak bisa Kakak karena kayak kata orang sih bilang tidak semua itu persis dengan mama kandungmu, tapi ya pasti ada Ji. Nah di situ kayak mau Kak persis mamaku sendiri, tapi ternyata tidak bisa, jauh lagi lebih baiknya. Dan kadang sekarang juga keadaan kayak paciku apa yang kurasakan sekarang yang awalnya tidak pernah sama sekali begitu, dan sekarang kayak berubah sekali. Tidak terlalu berpihak nih ke saya, kayak terlalu berpihak nih ke istri baru ini begitu. Iya. Jadi tadi kan kita bahas tentang kamu bilang tadi bahwa hanya masalah keluarga, masalah pertemanan. Nah, dari kedua ini yang mana yang lebih membuat kamu merasa ingin menangis di kos? Lebih ke masalah keluarga Jessica, tapi kadang kalau bertepatan sama dengan masalah keluarga dan masalah pertemanan itu kayak berat sekali kurasa, entah kayak selalu kita butuh orang, tapi kayak ada selalu kita butuh orang selalu ada di kita, tapi ternyata tidak bisa, tidak perlu. Kadang kalau bilang masalah pertemanan itu Kak tentang kayak tidak sesuai dengan ekspektasiku, terlalu kayak selalu Kak merasa kayak ternyata dimanfaatkan jak kapan ini, bukan jadi bilang bagaimana. Kadang Kak lihat kita manusia yang kayak tidak tulus di berteman sama saya, begitu Kak. Jadi kalau kita lihat berarti yang lebih dominan dalam sini adalah permasalahan keluarga ya. Iya Kak. Baik. Kamu merasa bahwa orang tua kamu ingin mereka seperti dulu. Iya Kak. Kayaknya mau Kak orang tua aku seperti kayak yang kualami pertama dan awal-awal, tapi ternyata tidak bisa Kak karena ya beda mi situasinya, beda orang tua mi lagi, beda mi istrinya apa. Sedangkan kan pertamanya itu kayak orang mama kandungku ya baik ini dan lain-lain, tapi sekarang mau Kak dapatkan nih peran dari mama pertama aku, tapi ternyata di mama kedua aku itu tidak bisa. Kamu pasti kamu tampaknya kayak merasa kebingungan karena dari yang saya tangkap tadi bahwa kamu ini ingin bercerita, tapi kamu tidak punya tempat cerita. Jadi ketika permasalahan kamu ini datang secara bertabrakan antara pertemanan dan keluarga, kamu biasa memendamnya sendiri dan menangis di kos. Iya Kak. Nah di situ kadang biasa Kak berpikir untuk berpikiran pendek, karena kayak ngerasa Kak sendiri aja, nggak ada peduli Kak, nggak ada aja ini Kak. Jadi makanya selalu Kak ingin berpikiran pendek, tapi selalu Kak lagi berpikiran ada harapannya mamaku mau sekali Kak lihat ini, mau Kak lihat sukses ini dan lain-lain. Apalagi sebelumnya itu mamaku punya pesan ke orang-orang bilang mau Kak lihat bilang lihat Kak kuliah ini
kan pernah kakak masuk lulus kak di salah satu kayak universitas, kayak contohnya di lulus kak di Plamonia, tapi tok di situ orang tua aku tidak nadukun kak, karena itu bilang swasta, bilang kak keluarga orang tua aku bilang masuk mau saja negeri. Nah di situ kayaknya kak nganggur jadi dulu 1 tahun apa, karena kayak kulihat juga situasi keadaan keluarga aku, kayak mamaku juga kayak parah nih sakitnya ini dan lain-lain. Nah di situ mi punya pesan sama entah kak dari itu tanteku kak apa, punya pesan bilang mau kak lihat ima kuliah di negeri ini dan lain-lain, semoga bisa di kuliah. Nah sampai-sampai ya nekat kak untuk kuliah. Nah, hebat ya, kamu bisa kuliah sudah semester 3 ya? Iya kak. Semester 3. Nah, kalau boleh tahu, kamu berapa bersaudara? Kalau saya kak 2 bersaudara. Kalau dari mama pertama atau kak, kalau mama sambung ada 1 jadi 3. Dan satunya itu pernah 3 kak bersaudara tapi meninggal kakakku, jadi saya 2 malu kak bersaudara perempuan semua, dan satunya itu laki-laki tapi meninggal kakakku, jadi sekarang 2 ini. Tapi kalau komunikasi di antara orang tuanya yang sekarang itu bagaimana? Khususnya di kan tadi permasalahan di mama sambungnya. Ya, kalau komunikasi dengan orang mama sambung sekarang tuh kak kurang komunikasi sekali, kurang komunikasi, tidak pernah jadi bilang bagaimana, tapi tidak ada banget di komunikasiku kalau sama dia, kurang banget. Bahkan kalau pulang kak ke rumah tidak terlalu komunikasi dia juga, kadang dia juga saling menyibukkan diri sih. Kurang komunikasi menurut kak, apa yang membuat kurangnya komunikasi itu? Mungkin toh kak sebenarnya memang dari dulunya sih waktu sebelumnya itu dia sama, memang saya tidak setujui, tapi keadaan yang kayak paksa ki untuk menyetujui, jadi kayak bilang kak, oh ya paling lakukan saja, bagaimana nanti dilihat bagaimana situasinya, bahkan nanti itu berdamai dengan situasi dengan keadaan begitu kan. Tadi kan kamu juga sempat mengatakan bahwa bapakmu itu lebih berpihak ke ibu sambung. Nah, ada perubahan yang signifikan dari bapakmu. Nah, perubahan seperti apa itu? Setelah atau kak sekarang bapak pacarku tuh berpihak kayak ke istrinya ini, kayak sekarang pacarku juga keras nih ke saya, yang kemarin tuh tidak pernah sama sekali keras apa dan lain-lain, bahkan berkata kasar pun tidak pernah. Tapi sekarang sering sekali nih berkata kasar, sering nih kayak lebih kayak pilih istrinya dibanding anak kandung, istri barunya dibanding anak kandungnya gitu. Nah, dari kan tadi kamu sudah sebutkan bahwa itu adalah permasalahan yang kamu rasakan. Nah, sejak kapan kamu merasakan hal tersebut? Kayak tidak terlalu baru sih kak, baru merasakan hal itu. Kemarinnya awalnya baik-baik aja, tapi kayak berjalan, kayak sering berjalan waktu, kayak susah sekali dirasa, kayak berat nih, kayak jauh nih, beda sekali nih, kayak dibilang bahkan mau bicara bilang berubah ki, tapi ternyata bilang saya tidak pernah berubah, ini tidak ada jiku beda-bedakan apa, tapi ternyata kayak kita rasakan kayak dibedakan sekali ki ini dan lain-lain. Jadi sudah pernah dikomunikasikan dengan bapaknya kalau ada perubahan? Iya sudah, tapi dia bilang kayak tidak pernah aja saya beda-bedakan kok dengan ini, tidak pernah aja ini kok, tapi kamu aja merasa. Tapi aku bilangnya oh iya pak, kalau dibilang saya yang merasa begitu, oh mungkin saya sendiri jadi mungkin kurangnya kayak sekarang kurang sekali komunikasinya juga sama saya. Begitu juga. Jadi kamu merasa ada perubahan dari bapakmu, sampai itu juga yang membuat kamu terganggu, apalagi ditambah kamu dengan ibu sambungmu yang kurang komunikasi.
Nah, kalau masalahnya demikian, mungkin kita bisa memikirkan cara-cara yang bisa kita tempuh untuk memperbaiki masalah dengan orang tuanya. Karena kan kita hidup di sekarang, memang Ima pasti merasa bahwa ingin membutuhkan dan ingin ibu barunya itu seperti maknya, mak Iya. kandungnya. Memang sih Kak, kita tahu sebagai kayak perempuan pasti kalau dibilang orang tuanya mamanya meninggal mau dapat peran kedua dari orang sambungnya, tapi pasti tidak sama, tidak mungkin sama, pasti berbeda. Bahkan walaupun ada sama ya pasti orangnya berbeda. Ada perbedaan ya. Iya. Jadi, menurut kamu dari kan kamu sudah merasakan ini sudah beberapa lama? Hampir kapan Kak? 2 bulan Kak, 3 bulan. Kalau boleh tahu bapaknya dengan ibu sambung itu menikah sudah berapa lama? Belum cukup 1 tahun Belum Kak. cukup 1 tahun. Belum cukup. Berarti ada 10 bulan di situ yang baik hubungannya? Tidak Jessica, dari awalnya memang sih keadaan mulai dari awal memang kayak menjalan kayak 1 bulan sudah menikahnya aman-aman sih, tapi setelah kayak 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lah berjalan sering waktu begitu kan. Ya begitu baruan kadang juga cerita ke orang bilang begini apa, makanya di situ saya juga benci dia kayak juga bilang saya tidak suka dia, dia bilang saya juga dia tidak suka saya juga tidak suka dia gitu. Nah, dari yang kita bahas ini, apa usahanya Mima selama ini dari 2 bulan terakhir ini? Usahaku tuh Kak selalu Kak berkomunikasi dengan orang tua aku, selalu Kak kayak tiap hari dia telepon, tapi kadang jarang Kak nangkat teleponku ini dan lain-lain. Kadang kayak ada kebutuhan apa-apa ini dan lain-lain, kayak mungkin selalu Kak telepon tapi jarang sekali nangkat telepon, mungkin ya istrinya pengen atau bagaimana, bahkan tidak mau angkat. Kalau kan lihat kan kalau saya pasti menelpon kan pasti bilang dia menelpon terus ini dan lain-lain terus, kenapa ini. Nah mungkin di situ istrinya lihat tapi tidak mau nangkat begitu. Kenapa bisa berpandangan seperti itu? Adakah pengalaman? Karena pernah Kak lihat Kika kayak sesuatu tuh ada kukirim ke rumah, terus ini ada di rumah, tapi ternyata bilang nggak ada orang di rumah, bahkan ada tapi sengaja mentong tidak mau buka-buka itu, kan ada orang kusur ke rumah, sengaja mentong tidak mau buka-buka, sengaja tidur apa dan lain-lain. Saya paham sebagai anak pertama yang membutuhkan peran ibu, tapi karena keadaan kamu berusaha menerimanya. Nah, tadi kan kamu berbicara bahwa ada komunikasi, selalu ada ingin berkomunikasi. Nah, komunikasi seperti apa yang sudah kamu lakukan? Contohnya Kak kayak selalu Kak chat, telepon, Kak bahkan di rumah selalu Kak ini dan lain-lain, tapi ternyata kurang banget nih komunikasinya ke saya, bahkan mungkin sibuk atau bagaimana, tapi ya dimaklumi nih Kak begitu. Jadi kalau selain komunikasi, apakah ada alternatif lain yang dapat kamu lakukan menurut kamu dengan melihat situasi rumah kamu? Udah tahu sih Kak, belum Pak, bagaimana sekali. Kayak ini masalah aku tuh kayak kadang ada, kadang tidak, kadang muncul tiba-tiba, kadang juga tidak ada sama sekali masalah. Begitu, jadi tidak ada bisa tindak lanjutkan bagaimana cara aku lagi supaya bisa Kak ini, itu. Baik. Jadi karena Kalita tadi menyatakan bahwa masalahnya tiba-tiba ada, jadi saya tidak bisa melakukan solusi akan masalah itu karena tiba-tibanya masalah ada. Oke, baik, saya paham dengan keadaan kamu. Selain itu kan kamu menyatakan bahwa tidak ada alternatif menurut kamu. Nah, bagaimana kalau kita cari
alternatifnya ya bersama. Ya kak. Nah, tadi kan sudah alternatif yang pertama itu komunikasi ya. Nah, tapi karena komunikasi menurut Mima itu masih kurang, jadi ada kan nilai atau sesuatu hal yang menurut Mima yang Mima lakukan itu kurang berkenan di orang tuanya Mima? Ada tidak ada Jessica? Ada tidak ada ya Mima? Adanya apa Mima? Kalau ada kayak gimana lagi? Suka juga berbicara tentang bagaimana adanya itu kak. Apa susah? Apa yang dirasakan? Kalau tentang ada tuh kak kayak bagaimana nih? Apa tuh? Apa dari Mima sendiri? Ada keperasaan marah, bingung atau apa? Kalau marah sih pernah marah, bahkan lama aja marah ke dia, lama. Bingung juga, pernah juga merasakan bingung ya bagaimana cara aku supaya bisa kak kembali ini dan lain-lain ke seperti dulu ini, tapi ternyata kayak tidak bisa kak. Jadi menurut Mima sendiri apa yang langkah pertama yang Mima harus lakukan? Karena kan tadi Mima sudah menyadari bahwa komunikasi ini belum efektif ya. Solusinya Mima menurut Mima untuk dirinya Mima sendiri apa? Mungkin harus kan lebih dekatkan lagi, lebih kayak harus kan lebih banyak lagi untuk mendekati diri kembali, karena kayaknya merasa terlalu jauh tapi berusaha kak untuk selalu mendekati dia supaya komunikasiku baik-baik bersama iya. Oh iya. Nah menurut Mima dengan mendekatkan diri itu, apakah selama itu akan ada tantangan yang Mima hadapi? Banyak hal, banyak Jessica tantangan yang dihadapi kalau berusaha untuk mendekati diri, banyak tantangan, tetapi mungkin satu-satu bisa ku lewati, satu-satu bisa ku lakukan. Contohnya seperti apa Mima? Kayak banyak sekali gebrakan yang kayak selalu kok mau mendekati diri, tapi selalu kayak ada orang yang kayak selalu menginginkan kak untuk tidak berkomunikasi dengan ini, selalu kak hambat sekali permasalahan, kayak selalu kok mau mendekatkan diri tapi kayak selalu ada saja angin lewat untuk supaya tidak bisa kak berkomunikasi ini. Dari komunikasi kita tadi, kamu menyampaikan bahwa ada hal yang menghambat ya. Nah, iya, saya paham dengan apa yang kamu rasakan. Nah, ketika ada hambatan itu, apakah kamu akan melakukan alternatif lain atau tetap melanjutkan dengan alternatif tadi? Saya akan lanjutkan lagi bagaimana perasaan, bagaimana aku lakukan, bagaimana perasaanku untuk bagaimana caranya supaya lebih bisa kak lagi dekat ini, karena sekarang kayak jarang sekali kak komunikasi, tapi berusaha kak selalu kak mendekatkan diri apa dan lain-lain. Oke. Kekuatan apa yang kamu punya ketika menghadapi tantangan itu? Kayak kalau saya tuh kak harus kak sabar hadapi itu semua, kayak harus kak kuat lakukan ini, harus kak sabar lakukan ini, karena kayak proses itu mendekatkan pasti ada sedikit tantangan atau ada sedikit kayak angin-angin lewat. Nah di situ kayak mungkin ini caranya kapan kayak bertahap-tahap supaya bisa kak kembali bersatu apa. Baik sekali. Jadi kapan Mima ingin melakukannya? Mungkin besok-besok kapan hari-hari kan memulai ini mendekatkan diri, memulai untuk berkomunikasi baik apa dan lain-lain, mau usaha sabar lakukan apa yang ku inginkan, dan mungkin
dijalankan di kapan mulai hari ini dan sampai seterusnya. Oke, baik. Saya sebenarnya sangat terharu dan saya sangat senangnya Mima sudah bisa cerita dengan tadi Mima mengatakan bahwa saya selalu memendam sendiri. Nah, kamu keren ya Mima sudah sampai di tahap ini. Saya berharap kamu juga bisa sukses nantinya seperti yang disampaikan ibu kamu. Nah, bagaimana perasaannya Mima? Ya cukup lega sedikit, sudah bercerita, sudah kayak ini masalah selalu dipendam tapi ya akhirnya bisa saling bertukar cerita ini dan lain-lain. Baik Mima, saya tunggu ya perkembangannya. Jika Mima nanti butuh tempat cerita, teman cerita nanti bisa hubungi saya. Terima kasih Mima sudah Ya, datang. terima kasih Kak.